Bang, ada pertanyaan. Apakah betul ada bayi yang bisa berbicara selain Nabi Isa alaihissalam? Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Nah, sebelum saya jawab, tolong buat teman-teman dibantu subscribe-nya dulu, dibantu share, sama dibantu follow-nya ya. Kita jawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kembali kepada riwayatnya, kembali kepada kisah-kisah orang-orang soleh ya. Sebetulnya ada beberapa kisah ya yang saya baca dari riwayat orang-orang soleh itu ya. Ada Jurais, ada Siti Masyillah, ada juga kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, ada juga kisahnya eh, Nabi Ibrahim kalau nggak salah ya. Dalam kisah itu terdapat ada 5 kisah bayi yang mampu berbicara ketika dalam keadaan bayi ya. Nah, di sini saya ambil satu kisah aja ya, jangan banyak-banyak. Jadi, yang saya ambil ini kisahnya Jurais ya. Nah, Jurais ini adalah seorang hamba soleh ya. Dia seorang hamba soleh, dia seorang hamba yang tekun dan rajin beribadah. Beliau pun sangat-sangat patuh kepada ibunya ya. Nah, satu kisahnya ini. Jadi satu saat awal terjadi bayi yang mampu berbicara di zaman Jurais ya. Jadi Jurais ini adalah seorang hamba yang soleh, dia patuh taat kepada Allah, patuh kepada orang tua. Nah, di satu saat Jurais ini sedang melaksanakan ibadah kepada Allah, beliau sholat sunnah tidak henti-hentinya kepada Allah. Nah, ketika Jurais ini sedang sholat, ibunya memanggil. Jurais, kalau bahasa kita gitu ya. Jurais ini nak, gitu kan. Nah, ketika itu tuh Jurais karena sedang menghadap Allah, beliau bingung. Apakah harus terus sholat menghadap Allah atau memenuhi panggilan ibunya? Nah, Jurais ini milih beliau fokus menyembah Allah. Nah, ini sholatnya sholat sunnah ya, ibadah-ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Nah, karena terus-menerus memanggil, tanpa ada jawaban dari Jurais, akhirnya ibunya kesal. Ketika ibunya kesal, beliau berucap doa yang kurang bagus ya. Doa yang kurang baik. Semoga Allah menimpakan bencana kepadamu yang bencana ini belum didapatkan oleh orang sebelummu. Nah, ini makanya ini salah satu pesan moral juga ya. Buat ibu-ibu, tolong hati-hati ketika mendoakan anaknya atau berbicara kepada anak-anaknya. Jurais sendiri pun beliau orang yang sangat soleh, orang yang sangat patuh kepada orang tuanya, tapi sedikit menyakiti hati orang tuanya, muncul ucapan yang tidak nyaman, itu menjadi satu doa kepada Allah. Jurais, orang yang sangat soleh pun tidak lepas daripada ucapan ibunya dan dikabulkan oleh Allah. Nah, di waktu yang bersamaan, hampir bersamaan lah ya, hidup seorang raja. Raja tersebut punya istri, tapi istrinya tidak beranak ya. Jadi tidak bisa punya anak lah gitu. Jadi istrinya ini mandul. Nah, pendapat raja istrinya ini mandul. Sampai akhirnya istri raja ini diusir oleh raja. Kenapa? Karena tidak bisa punya anak. Nah, dalam perjalanan jalan. Dalam benak sang istri ini apakah yang mandul saya atau raja?
Akhirnya dipertemukanlah si istri raja tersebut dengan seorang pengembala. Mungkin karena kesel, dianggap mandul oleh raja. Akhirnya si istri raja tersebut mengajak hubungan intim kepada si penggembala kambing tadi. Setelah berhubungan intim, nah si istri ini pergi ke satu tempat, ke satu desa, di mana di desa tersebut tinggal Jures bersama ibunya, dikelilingi oleh para tokoh masyarakat. Nah, lambat laun, perutnya kan membesar ya, perut si istri raja tersebut. Akhirnya oleh para tokoh masyarakat itu ditanya, kalau bahasa kita kayak gini, Neng, gitu ya. Neng ini hamil. Yang menghamili Neng siapa? Nah, spontan si istri tersebut menunjuk Jures lah yang menghamilinya. Gempar satu kampung. Ya, bukan gempar lagi. Makanya tadi ibunya berdoa, turunkanlah bencana yang belum pernah engkau turunkan kepada kaum kami. Gempar satu kaum karena si perempuan ini menuduh Jures yang menghamilinya. Dipanggillah Jures. Disidang oleh masyarakat, oleh tokoh masyarakat. Oleh masyarakat tersebut disidang Jures. Ditanya, apakah betul Jures engkau yang menghamili? Jures mengatakan tidak. Keseharian saya ini di tempat ibadah. Saya keluar hanya untuk hal-hal penting saja. Selain itu saya tidak keluar dari tempat ibadah. Nah, akhirnya karena desakan masyarakat, Jures mengatakan seperti ini. Jika seandainya betul saya yang menghamili dia, saya siap dihukum seperti apapun, bahkan dihukum mati pun saya siap. Tapi nanti tunggu setelah bayi ini lahir. Terus kata masyarakat, bagaimana membuktikannya bayi ini lahir? Kita tanya aja bayinya. Nah, di situ pun masyarakat masih bimbang ya, apa mungkin bisa? Iya, bayi bisa menjawab apa tidak. Tapi karena melihat keyakinan Jures mengatakan seperti itu, oke, kita tunggulah sampai si bayi ini lahir. Nah, sampai akhirnya waktu yang ditunggu terjadi. Bayi ini lahir. Bayi laki-laki. Dipanggillah Jures. Ayo Jures, silakan buktikan kalau engkau memang bukan ayahnya. Nah, di situ Jures, mungkin atas petunjuk Allah ya, Jures ini menusuk pusar si bayi. Ketika pusarnya ditekan, Jures berkata, siapakah bapakmu, hai jabang bayi? Nah, seketika itu bayinya menjawab, bapakku adalah seorang pengembala kambing. Nah, ini satu kisah ya. Nah, akhirnya setelah itu terjadi, Jures dibebaskan, dia kembali menjalani kehidupan normal ya. Nah, memang ada beberapa kisah lagi ya. Contoh kayak kisah Siti Masyillah. Terus kisah yang terjadi di zamannya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf ditarik oleh Siti Zulaikha dari belakang ya, sampai bajunya robek gitu kan. Nah, itu yang melihatnya seorang bayi juga. Bayi itu mengatakan bahwa memang Nabi Yusuf tidak bersalah. Nah, mungkin itu satu dari kisah bayi yang bisa berbicara. Mudah-mudahan jawaban ini bisa bikin teman-teman puas dan semoga bermanfaat. Jazakallahu khairal jazaa wallahu a'lam bishawab.